Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli wa sallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman para hadirin dan segenap pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar bersama untuk kelas tematik pada malam ini, yakni tentang bahasan toleransi, membina atau menumbuhkan sikap toleransi sesama kaum muslimin. Toleransi di dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh, samhah atau samahatan. Yakni seseorang berupaya untuk menghargai atau memberikan hak orang lain, atau berlapang dada terhadap sesuatu yang berbeda dengannya. Makna daripada samhah itu banyak dalam istilah bahasa, akan tetapi dia merujuk kepada satu hal, yakni bagaimana seseorang muslim bisa memposisikan diri di dalam menghadapi perbedaan yang ada. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang toleransi berkaitan dengan bagaimana Islam mengajarkan toleransi kepada antar umat beragama, pada non-Islam contohnya non-Muslim. Ya, Islam sangat terang di dalam menjelaskan prinsip toleransi, di mana makna toleransi adalah nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana seorang Muslim bersikap kepada orang di luar Islam. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh orang lain, bahwasanya Islam itu agama yang toleran, yang tidak mengenal dengan hak orang lain, agama yang haus darah dan kekerasan. Tidak. Agama kita adalah agama yang lapang. Ya. Agama kita adalah agama yang lapang. Bahkan dalam masalah urusan agama sendiri, Islam tidak memberikan paksaan. Ada surat pendek yang itu dihafal oleh rata-rata kaum muslimin hatta anak kecil. Bagaimana Islam mengajarkan prinsip toleransi antar umat beragama. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Apakah ada pemaksaan di sana? Tidak. Allah berfirman juga di surah Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Setelah terangnya kebenaran dan nampaknya kebatilan. Ayat ini kata para ulama berlaku setelah kaum muslimin, ya, mereka bagaimana sikap pemimpin kaum muslimin atau umat Islam terhadap para non-Islam yang mereka berada di wilayah Islam, di bawah wilayah kekuasaan Islam. Kalau umpama suatu negara Islam telah menguasai daerah tertentu, kemudian rakyat yang non-Muslim mereka mengakui kekuasaan Islam dan mereka mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang ditawarkan kepada mereka. Kemudian mereka hanya mau menerima opsi yang kedua, yakni mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka diberikan opsi yang kedua, yakni membayar jizyah. Selama itu, maka umat Islam tidak boleh memaksa orang non-Muslim untuk masuk ke dalam Islam. Tidak boleh dipaksa. Kenapa teman-teman? Allah mengajarkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Dan ini yang berlaku di tengah hukum kaum muslimin. Beda halnya dengan orang-orang non-muslim. Kadang mereka kalau sudah memiliki kekuasaan, maka intimidasi, pemaksaan, ya, terhadap umat Islam itu luar biasa. Baik teman-teman. Nah sekarang, ala melihat Islam mengajarkan prinsip toleransi yang sangat lapang terhadap bagaimana bermuamalah dengan non-muslim. Sekarang kita akan melihat bagaimana prinsip toleransi yang mesti kita bina dan kita tumbuhkan sesama kaum muslimin. Yang pertama teman-teman, perlu diketahui bahwasanya toleransi yang kita maksud yang diajarkan oleh syariat adalah toleransi yang memiliki batasan.
Bukan maknanya toleransi semuanya boleh, tidak. Kita tidak sepakat dengan prinsip pluralisme, sekularisme, tahu maknanya, sekularisme tahu ya? Pluralisme tahu. Ini semuanya boleh. Kita Islam tidak mengajarkan itu. Yang kita maksud toleransi di sini adalah prinsip toleransi yang ada batasan. Yang ada batasan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya, apa peranan penting kita belajar tentang toleransi? Satu, manfaatnya adalah kita akan mengenal bagaimana cara menghargai orang lain, menghargai keberagaman. Ini fungsi pertama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini dengan variasi yang sangat banyak. Maka kalau kita tidak membina, tidak diajarkan, tidak menumbuhkan sikap toleransi, maka kehidupan kita akan sempit. Benar atau tidak? Baik itu keberagaman dalam hukum sosial ataupun di dalam urusan agama. Itu ragamnya luar biasa. Dan nanti tentunya ada batasan yang apa yang boleh kita berbeda dan yang tidak. Yang kedua teman-teman, agar membuat menumbuhkan sikap kedewasaan. Ini tujuan kita tentunya bertoleransi. Agar kita bisa lebih dewasa di dalam menyikapi perbedaan. Ya, tidak seperti anak kecil lah. Apa yang ada di depannya berbeda dengannya, bisa jadi dia akan menyikapi dengan sumbu pendek. Adapun kaum muslimin tidak. Islam mengajarkannya bersikap dengan apa? Lapang dada, sikap dewasa. Ya, ini manfaat daripada belajar tentang toleransi. Karena teman-teman, ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, baik secara ideologi ataupun secara sosial, maka kita dituntut memperlakukannya dengan kondisinya yang ada. Tidak boleh bagaimana sesuai dengan kondisi kita. Ini penting. Ya, kita boleh harus memperlakukannya sebagaimana kondisi dia. Artinya orang ini kondisinya seperti ini, mungkin dia masih tidak tahu, atau bisa jadi dia tergolong orang yang belum sampai ilmu kepadanya, ya, atau bisa jadi lingkungannya adalah lingkungan yang tidak baik, maka kita mesti memberikan toleransi kepadanya dengan cara perlahan-lahan memperbaiki. Kemudian yang lebih penting daripada itu teman-teman, toleransi manfaatnya adalah untuk menciptakan persatuan, ciptakan persatuan di antara kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan melihat apa toleransi yang mesti kita kenal di dalam kehidupan sesama kaum muslimin. Satu teman-teman, yang pertama sekali kita mulai dari hal yang paling ringan, yang paling kecil, yakni bagaimana toleransi terhadap diri sendiri. Lah, ada toleransi untuk diri sendiri, ada. Apa contohnya? Yakni kalau kita maknai toleransi adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tanpa ada porsi pemaksaan. Maka diri kita sendiri mendapatkan porsi dalam hal ini. Apa contohnya? Yakni Islam mengajarkan agar kita menghargai anggota tubuh kita. Tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak atau melebihi melebihi kemampuan yang ada. So, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak boleh seseorang Muslim bergadang tanpa ada manfaat. Apa maksudnya? Tidak boleh bergadang atau bergadang. Gadang itu di sholat Isya, nanti dia menghabiskan waktu malamnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk urusan agama, tidak ada benefit untuk urusan akhirat, dan juga merusak urusan dunia. Maka seperti bilang oleh Nabi SAW. Di antara sunnah beliau adalah seorang muslim adalah segera tidur sehabis sholat Isya jika tidak ada yang bermanfaat. Kecuali kalau ada hal yang sifatnya masalah yang harus baik masalah dunia ataupun masalah akhirat, maka tidak mengapa. Orang bisa boleh tidak belajar baca Al-Quran atau mengulang pembahasan ilmiah, boleh tidak? Bisa, boleh, tidak ada manfaat. Tapi yang dilarang adalah melakukan hal-hal yang bergadang, duduk di nongkrong baring-baring di mana, di kedai atau di tempat-tempat keramaian sambil ketawa-ketawa atau main game.
main game habis sholat isya sampai larut malam, dekat waktu pagi baru usai, ya kan? Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ada sebagian kebiasaan orang. Mereka habis sholat isya itu kemana? Ikut bedai, lapau-lapau, main domino, main kartu remi, sampai nanti waktu subuh. Dan mau subuh, baru mereka pulang tidur. Nah, hal yang seperti ini teman-teman berarti kita tidak toleransi terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena fisik ini memiliki hak yang harus kita berikan toleransi kepadanya. Mata Anda, aku tidur. Tak boleh kita paksa bergadang. Boleh paksa bergadang. Ya. Oleh karenanya, ada pesan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Wahab bin Abdullah. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Bahwasanya ketika Nabi SAW mempersatukan atau mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dan Ansar di Madinah. Di antara sahabat yang bersaudarakan itu adalah sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Siapa nama Abu Darda? Uwaimir bin Qais namanya. Ma'rufnya dengan Abu Darda. Nama sahabat itu adalah Uwaimir bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Ansar yang Nabi. Suatu kali Salman mengunjungi Abu Darda. Ya, tadi mendapat istri Abu Darda berada dalam kondisi apa namanya autan, autan itu gak rapi, istri gak rapi. Maka Salman Al-Farisi bertanya, ada apa dengan kau Abu Darda? Katanya saudaramu Abu Darda tidak suka lempang, saya tidak punya hajat tentang dunia. Dia sibuk dengan apa? Melakukan sholat malam. Saya syahidnya sholat malam sampai waktu pagi, siangnya berpuasa. Ya, kapan mau berkumpul dengan istri? Sibuk dengan apa? Ibadah. Ini kan bagus ini secara apa teman-teman? Secara nilai keagamaan bagus. Siang puasa, malam sholat malam. Itu boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa. Namun hal itu, perhatikan kita bukan ceritanya. Salman Al-Farisi rahimahullah datang menemui Abu Darda. Dia sengaja ini pasti ada sesuatu. Ketika menemui Abu Darda, Salman bertanya ketemu dengannya, Abu Darda segera menghidangkan makanan. Dan Salman Al-Farisi kemudian katanya, makanlah, qul wa inni shaim. Makanlah sementara saya tidak makan bersamamu karena saya puasa. Lalu Salman berkata, tidak, saya tidak makan sampai engkau ikut makan bersama. Berarti apa? Batalkan puasa. Kemudian makanlah mereka, masuk waktu malam, mereka nginap di sana, Salman nginap di sana. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu bersiap-siap habis sholat malam. Lalu dipegang tangannya oleh Salman Al-Farisi dan mengatakan, sampai nanti datang seperti malam terakhir, baru kita bangun, kita sholat malam. Ya. Kemudian setelah itu mereka bangun waktu pagi, menjelang subuh, sholat malam. Kemudian habis itu sholat subuh berjamaah masjid, dan lepasnya baru katakan dinasihatilah Abu Darda oleh Salman. Apa katanya? Wa inna li rabbika 'alaika haqqun, wahai Abu Darda, sesungguhnya Rabbmu punya hak atas dirimu. Wa li nafsika 'alaika haqqun, dan tubuhmu, di sini bahasannya, tubuhmu juga memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Apa ya itu haknya? Tidur. Tubuh kita ini butuh tidur. Kita manusia biasa, bukan manusia robot. Butuh tidur. Wa li ahlika 'alaika haqqun, dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Kata beliau, fa'ti kulla haqqin bihaq. Karena segala sesuatu itu hanya sesuai dengan porsi yang ada. Di sini riwayat Bukhari. Apa yang menjadi bahasa kita teman-teman? Yakni Islam tidak hanya memerintahkan untuk seseorang beribadah, tapi mesti dilihat sesuai dengan kadar dan porsi. Tak boleh kita mendahulukan amalan-amalan yang mustahab, amalan sunnah, sementara kita melarikan hal yang wajib. Ini Pak Andre, salat sunat, tahajud malam hari. Dibandingkan dengan kewajiban memenuhi hak istri. Mana yang wajib?
Istri wajib. Nggak boleh kita lalaikan. Nah, Islam tidak menganjurkan orang harus menjadi apa? Menjadi seorang apa namanya? Rohbaniyah. Nggak ada dalam Islam. Teladan rohbaniyah. Ini kayak hidup menjadi pendeta, hidupnya hanya ibadah saja, tanpa memperhatikan nilai-nilai kedunyaan. Islam itu adalah agama yang realistis. Ya, agama yang realistis. Tidak ada dalam Islam istilah rohbaniyah. Wadah terus sampai perhatikan dunia, nggak ada. Itu hanya diajarkan oleh sebahagian orang-orang yang menyimpang. Baik. Nah, ini adalah toleransi terhadap diri sendiri. Kalau untuk sekecil itu diajarkan dalam Islam, bagaimana dengan yang lebih besar daripada ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Islam kita lihat bagaimana toleransi mulai dari tadi sendiri kita lihat sekarang toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat. Apakah Islam mengajarkan toleransi dalam kehidupan dalam sosial kemasyarakatan? Ya, kita ini manusia, teman-teman, adalah makhluk yang makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial, Bang? Kita butuh terhadap orang lain. Benar nggak tidak? Bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa. Kasih semuanya fasilitas lengkap di Al-Quran. Tapi hidup sendiri gak ketemu sama Abu Ibrahim, gak ketemu sama teman-teman. Bisa dong, Bang? Gak bisa. Kita pasti butuh melihat senyuman teman, melihat kedatangan teman, bercerita dengan teman, tanya kabarnya. Itu butuh kita. Tapi perlu diketahui, teman, saudara kita, orang lain, atau orang kerabat kita. Mereka diciptakan oleh Allah berbeda. Benar, Bang? Oleh karenanya, Islam menanamkan prinsip yakni menghargai keberbedaan dengan saudara. Baik itu tipikal, cara bicara, cara jalan, sifat, itu kan berbeda. Islam mengajarkan ini dalam ini adalah kita bertoleransi. Toleransi dalam apa? Dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, di antara toleransi yang diajarkan dibolehkan dalam Islam dalam urusan kemasyarakatan, yakni Islam membolehkan seseorang Muslim untuk mencari kelapangan atau bersenang-senang di waktu yang dibolehkan. Apa contohnya? Dibolehkan dalam Islam kita untuk berhari raya, berlebaran, dan di hari lebaran itu boleh kita bersenang-senang. Senang-senang, tapi tentunya ada batasan. Tidak boleh melanggar syariat. Tidak boleh melanggar syariat. Kita boleh bersenang-senang, tunjukkan kebahagiaan di hari lebaran, hari lebaran. Kapan hari lebaran? Idul Fitri, Idul Adha. Dan ini syariat yang dianjurkan dalam agama, hendaklah kita menyempatkan kebahagiaan di lebaran. Jangan bersedih. Walaupun ada kesedihan yang membuat kita tidak bahagia, tapi tunjukkan kebahagiaan. Baik. Dan hal ini sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwasanya suatu kali anak-anak membaca syair-syair di hari-hari lebaran. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Ibunda Aisyah bahwasanya hal itu menunjukkan adanya kelapangan dan toleransi dalam agama. Kelapangan dan toleransi dalam agama. Boleh berbahagia di hari-hari yang boleh kita untuk menunjukkan kegirangan. Ada juga asar yang lain, teman-teman. Islam tidak mengekang seseorang untuk melakukan kegiatan yang positif yang bermanfaat. Contohnya apa? Olahraga. Olahraga yang bermanfaat. Apa olahraga yang bermanfaat, Manden? Banyak ya. Di antara yang ditawarkan Islam apa? Tuh, olahraga berkuda. Berkuda boleh, Manden? Boleh. Memanah. Iya, apa bahasa Inggris memanah? Apa? Archery. Gitu. Itu boleh kan lagi sebut. Berenang. Berenang boleh, Manden? Boleh. Misalnya anak muda kita dibimbing pandai berenang. Pandai berenang, pandai berkuda, pandai mana, pandai bela diri, itu dianjurkan kaum muslimin. Iya, tidak dikekang. Silakan Anda belajar itu. Kenapa? Itu bermanfaat untuk diri Anda dan manfaat untuk agama Anda. Iya. Karena ada asar dari sahabat Umar bin Khattab belum mengatakan ulimu auladakum bisibah warrimayah warukubul khayl. Ajarkanlah anak-anak muda kalian untuk pandai apa? Berenang, pandai memanah, pandai berkuda. Ini kan
apa namanya sosial yang sifatnya bermanfaat, dan itu dibolehkan dalam Islam. Gimana main bola? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu sehat, bagus untuk olahraga. Bagus. Fisik kita menjadi apa? Menjadi sehat dengan keluarnya keringat dan seterusnya. Tapi ingat, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Apa batasan syariat yang dilanggar kita? Hah? Contoh main bola pakai celananya di atas lutut, itu jangan. Bisa celananya agak sopan sedikit lah ya. Mal lutut ke bawah sedikit. Jangan sampai di atas pula, gitu. Boleh. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang mengajarkan toleransi di dalam sosial kemasyarakatan. Dalam sosial kemasyarakatan. Baik. Suatu kali ada seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Abu Umamah. Abu Umamah sesuai dengan Imam Ahmad dan At-Tabrani. Bahwasanya Abu Umamah minta izin kepada Nabi SAW. Beliau ingin tinggal di tempat yang sepi, pegunungan, ya kan? Yang di dalamnya, yang di sana cukup dia untuk meminum air dan memakan rumput-rumputan. Kenapa? Karena ingin menjauh dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial dia banyak usahakan pada saat terpengaruh lebih saya tinggal di gunung. Gitu, kata Abu Umaymah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Maka ketika disampaikan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah, inni marartu bi gharin fihi yaqutuni minal ma'i wal baqar. Wahai Rasulullah, boleh enggak? Sungguh aku baru saja melintasi sebuah gua yang memiliki mata air dan sayur mayur. Maka kata beliau, kata beliau, fahaddatsani nafsi atau fahaddatsatni nafsi bi an uqima fihi. Maka tiba-tiba aku terfikir dalam benakku agar aku bisa tinggal di sana. Wa atakhalla minad dunya, dan aku jauh dari kehidupan hingar-bingarnya dunia. Boleh tak seperti itu? Apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau, inni lam uba'ath bil yahudiyah wala bin nasraniyah. Aku tidak diutus, kata Nabi, dengan membawa agama Yahudi dan tipikal agama Nasrani. Apa maksud beliau? Yani agama Yahudi, agama Nasrani, mereka menghendaki orang-orang tertentu yang dekat pada agama harus tinggal di biara-biara, tinggal di apa namanya, di kraj, apa kraj? Gereja, tinggal di gereja-gereja, duduk di sana berhari-hari, bermalam-malam, minta kepada Tuhannya. Gak ada tuh Islam. Itu agama Nasrani, agama Yahudi nggak ada. Agama Islam nggak boleh. Kita kehidupan sosial kita harus hadir di sana, hadir dengan mereka. Iya kan ada keburukan, benar ada keburukan, tapi Anda harus pandai menjaga diri. Karena Anda bisa menjaga diri di tengah kerusakan manusia. Dan itu lebih baik daripada Anda mengasingkan diri. Ya, hidup bersama binatang-binatang di rimba dan saudara. Kemudian kata Nabi SAW, walakinni bu'ithu bil hanifiyyati sam'ah. Tapi aku diutus oleh Allah membawa agama yang lurus dan agama yang lapang. Agama yang lurus dan agama yang lapang. Ini tentang kehidupan sosial masyarakat. Kemudian juga kehidupan sosial kemasyarakatan, Islam mengajarkan toleransi di dalam menghargai orang lain yang berbeda bangsa, warga kulit dengan kita. Teman-teman, kita perlu ketahui bahwasanya Islam yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari sisi ras dan bentuk, tapi yang menjadi tolak ukur penilaian ya standarisasi kemuliaan itu dalam Islam apa? Agama, ketakwaan, bukan fisik dan ketampanan. Saya sering ingatkan ini. Kenapa? Karena fisik ini hanya sebatas cover. Fisik orang Indonesia, orang Amerika, orang Arab, orang Qatar, misalnya. Itu fisiknya berbeda-beda. Tinggi, ada yang jangkung, ada yang putih kulitnya, dan sebagainya. Ini hanya sebatas casing, cover. Adapun yang menjadi tolak ukur di sisi Allah di dalam agama Islam adalah bukan fisik. Kenapa? Karena fisik ini memang sudah Allah takdirkan variasi. Ada orang yang hitam, ada orang yang coklat, kuning, dan yang biru ada? Tidak ada ya, kecuali kalau yang dicat biru gitu.
Kalau ini kasih silver. Warna silver ada silver. Tapi ada di sebagian daerah silver. Tapi maksudnya silver itu dicat. Si rambutnya silver, badannya semua yang silver. Celananya, matanya tuh. Yang enggak dikasih mulutnya apa? Giginya yang enggak dikasih. Nah gitu. Ngapain dia? Berdiri di lampu-lampu merah, minta uang. Padahal berarti pernah ada orang ya? Jangan, Indonesia ada. Saya tuh pulang kemarin itu ada orang silver. Anak tapi apa ini? Silver semuanya kayak apa gitu. Ternyata dikasih cek rambutnya. Nah, keberagaman ini, varian ini teman-teman, terhormat siapapun yang dengan suara ini, maka Islam mengajarkan kita toleransi. Tidak boleh kita merasa lebih di atas yang lain. Karena Islam, karena sikap seperti itu di dalam Islam dikenal dengan ta'asubiyah. Apa itu ta'asub? Fanatik. Fanatik di atas golongan tertentu. Bangsa, bahasa, suku, kabilah. Ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh teman-teman. Kenapa? Karena ini akan membuat seseorang sombong dan merendahkan orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan di tengah kaum muslim. Islam tidak pernah membedakan manusia satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan apa? La fadla alal ahjam minal ajam ala Arab. Wal aks. Tidak ada kemuliaan orang ajam atas orang Arab dan orang Arab atas orang ajam. Dan boleh kita orang Arab merasa lebih tinggi di atas orang non-Arab. Demikian sebaliknya. Oleh karenanya masalah warna kulit bahasa dia tidak menjadi ukuran dalam Islam. Semuanya diciptakan oleh Allah agar manusia tahu. Ternyata pencipta manusia ini adalah Rabb yang benar-benar maha mampu. Iya. Rabb yang benar-benar maha mampu. Allah dalam surah Rum, wa min ayatihi an khalaqakum. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan kalian dari apa? Allah ciptakan kalian dengan bentuk yang beragam. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan Allah ciptakan pula kalian dengan bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah inna fi dzalika laayatin lil alamin. Hal itu agar menjadi kebesaran, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah untuk menambah keimanan, untuk menambah ketakwaan, untuk menambah kerendahan hati bagi orang-orang yang berilmu, yang mengetahui. Ini tujuannya. Nah, kalau sikap toleransi ini teman-teman tidak dijaga, apalagi kita sama Muslim, tidak ada beda Muslim Aceh, Muslim Minang, Muslim Arab, Muslim Rusia, semuanya sama. Kalau yang namanya Muslim, mereka adalah saudara. Allah mengajarkan sikap toleransi. Sikap apa? Toleransi, saling mencintai. Ya, tidak perlu kita tonjolkan, ini kan bukan saya. Wah, ini bukan kabilah saya, ini kan bukan orang bahasa saya. Tidak. Semua kita adalah sama dan tidak boleh menegakkan kesombongan di atas hal itu. Ya, tidak boleh menegakkan kesombongan di atas hal itu. Karena orang-orang yang sombong itu teman-teman, biasanya mereka tidak, kenapa mereka mudah untuk tidak menghargai orang lain? Karena merasa lebih. Padahal kelebihan yang dia miliki itu hanya sebatas pemberian, sebatas amanah. Ya, sebatas amanah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak boleh membuat kita sombong dan congkak. Tapi justru semakin apa? Semakin tawadhu. Pakailah ilmu padi. Tahu padi Pak Anda? Apa padi? Beras itu tahu. Asalnya sebelumnya apa? Padi dulu. Rice, ya? Padi dulu itu. Gimana? Kemarin pernah ada lihat padi? Pernah ya? Yang di Indonesia. Indonesia di Qatar nggak ada. Kalau di Indonesia banyak orang tanam padi. Dan saya dulu petani, saya tanam padi dulu. Padi itu kalau ditanam, nanti kalau dia udah berbuah, maka awalnya lurus ke atas. Karena daun, Mas. Tapi kalau sudah jadi berbuah, nanti keluar buahnya itu jadi gini dia. Lama-lama dia hijau, kosong, habis itu berisi-berisi kuning, langsung dia menunduk. Paham Anda? Padi. Apa yang ingin disampaikan? Pakailah ilmu padi. Semakin tinggi, semakin merunduk. Apa yang diajak yang pesan yang disampaikan dari pepatah ini, yakni hendaklah apapun posisi ketinggian yang Allah berikan kepada Anda, bukan membuat Anda semakin sombong, tapi semakin rendah hati, tawadhu karena Allah, dan rendah hati di hadapan manusia. Orang-orang yang sombong kata-kata adalah orang yang lupakan hakikat diri ini. Apa yang kita sombongkan? Penciptaan kita kok, dan asalnya dari mana? Dari sesuatu yang sudah kita ketahui. Allah berfirman dalam apa?
dalam Al-Quran, falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang ingin Allah ajarkan, pelajari, sadari dari apa kalian diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Sesungguhnya kalian diciptakan dari air mani yang terpancar. Dalam surah Al-Ma'arij juga, kalian sudah Al-Ma'arijnya, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguh kami telah menciptakan mereka itu dari apa yang mereka ketahui, yakni sesuatu yang ma'ruf. Kita berasal dari apa? Dari air yang, dari air mani yang kita. Itu apa kita sombong? Al-Imam Al-Qurtubi yang belum menafsirkan ayat ini, ya di surah Al-Ma'arij ini, maknanya beliau meriwayatkan suatu kisah. Suatu kali ada seseorang pembesar, pembesar biasanya apa? Bawaan agak style-nya agak tinggi ya, high style gitu. Namanya adalah, besar ini namanya adalah Al-Malhab, namanya Malhab bin Abi Safrah. Dia berjalan dengan gaunnya sangat mewah. Kayak kita sekarang kayak sutra gitu Bang. Boleh enggak laki-laki pakai sutra? Nggak boleh. Nggak boleh laki-laki pakai sutra. Itu dilarang oleh agama. Dia berjalan dengan gaun yang sangat mewah dengan cara yang apa? Yatabasta. Itu sombong, sombong dada. Pas lewat di hadapan seorang ulama yang bernama Al-Imam Mutarrif bin Abdullah bin Syafir rahimahullah. Seorang tadi, apa kata Mutarrif bin Abdullah? Ya Abdullah. Ini menteri apa? Pembesar ini. Tapi justru dipanggil oleh Mutarrif dengan panggilan, wahai hamba Allah. Apa tujuannya? Untuk menanyakan siapa Anda? Tak perlu Anda berjalan sombong seperti ini di hadapan kami. Biasa aja. Ada pun kelebihan Allah berikan Anda dari jabatan, kekayaan, apa dan misalnya. Bukan membuat Anda untuk semakin meninggi dan apalagi justru semakin tawadhu. Apa katanya? Wahai hamba Allah, ya Abdullah, ma hadhihi al-ishyatul lati begitu Allah. Cara berjalan seperti apa ini yang begitu dibenci oleh Allah SWT. Maka Malhab mengalihkan wajahnya kepada ulama tadi. Yang tadi tidak tahu siapa apa ulama ini. Dia mengatakan, "Aman ta'rifuni? Wahai fulan, apakah kau tidak kenal sama saya?" Ini orang besar ini, orang-orang rata-rata tahu siapa saya. Biasa kan. Ya, kalau orang sombong dia mana pernah orang lain. Apa katanya? Naam. Ya, saya tahu siapa Anda. Awwalka nutfatan majar. Aku tahu awal asal-muasal adalah dari air sperma yang hina. Wa akhiruka jifatun qadar. Dan ujung kehidupanmu nanti adalah dari bangkai yang akan yang rendah. Orang kalau sudah mati kan jadi bangkai. Orang kalau sudah jadi jenazah apa yang ditanya orang? Di mana pemakamannya? Di mana kuburannya? Gak ada ditanya di mana hotelnya? Gak ada. Hotel berapa yang kita sewakan? Gak ada. Kemudian kata beliau yang ketiga, wa anta fi ma baina dzalika tahmilul udhra. Engkau kemana-mana selalu membawa kotoran, baik itu kotoran badan atau kotoran dosa dan maksiat. Kemudian Malhab sadar, dia bisa segera merubah cara berjalan. Perhatikan di sini teman-teman, di mana Islam tidak membenarkan seseorang untuk sombong sehingga melalaikan sikap toleransi terhadap orang yang berbeda dengannya dalam hal tatanan sosial. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, kita akan melihat bagaimana toleransi yang diajarkan Islam di dalam muamalah di dalam bermuamalah terhadap saudara muslim. Yang diajarkan dalam Islam teman-teman, ya, hendaklah kita mendahulukan sifat ithar. Apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan saudara kita muslim yang lain di atas kebutuhan kita dalam urusan dunia. Kalau kita mampu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di surah Al-Fatihah. Walladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasas. Dan orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudaranya atas dirinya walaupun dia juga butuh hal itu. Ayat ini berbicara tentang sahabat Ansar di Madinah. Jadi sahabat Ansar di Madinah, mereka mendahulukan sahabat Muhajirin. Dua-duanya sesama
Muslim. Apa mereka dahulukan? Kepentingan dunia. Ketika Muhajirin datang, maka ada sahabat menawarkan, mau tidak rumah tinggal di rumah saya? Mau butuh apa hari ini? Mau ingin makan apa? Saya ada bahkan ada yang menawarkan, saya punya istri dua, silakan engkau lihat salah satu yang cantik. Seorang sahabat bertanya kepada sahabat Muhajirin yang seperti Abdurrahman bin Auf, oh ya Abdurrahman bin Auf, ya saya memiliki dua istri. Silakan Anda lihat. Siapa yang paling cantik? Kalau ada yang menarik hatimu, kabari kepada saya akan ceraikan. Saya masa indah silakan pernikahan. Kemudian saya juga punya harta, separuhnya untuk kamu, separuhnya untuk saya. Coba, ini apa namanya? Sikap kita, toleransi. Padahal ini orang yang berbeda dengan kita. Hal ini diajarkan oleh Islam. Oleh karenanya, sesama kaum muslimin adalah kita saling mencintai dan berupaya berbuat baik kepada saudara kita. Ini dari disebut dengan sama samha. Baik. Kemudian juga toleransi di dalam apa namanya menyikapi kesalahan. Anak Adam teman-teman tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti memiliki apa? Kesalahan. Saya dan kita semua pasti pernah melakukan salah kepada teman kita. Pernah tidak? Nah, Nabi SAW mengatakan tentang sifat asli anak Adam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti dia melakukan kesalahan. Tidak ada yang apa namanya yang perfect juga ada banget. Pernah melakukan apa? Salah. Oleh karenanya, kita perlu menyikapi kesalahan saudara kita sesama muslim dengan apa? Sikap mendahulukan maaf. Dan memang Islam apa di dalam agama kita ditawarkan kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, buat jahat kepada kita, paling kita, apa yang ditawarkan oleh Islam? Satu, boleh kita membalas. Boleh membalas pada tidak makan? Boleh. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Syura, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Dan keburukan itu maka boleh dibalas dengan keburukan yang semisal, nggak boleh berlebihan. Umpama kita terjentik ini, dipukul gini telinga kita sama orang lain, dan dia dalam keadaan menzalimi kita, boleh nggak kita balas? Boleh, tapi jentik udah aja. Nggak boleh Anda tonjol kalau ingin membalas. Ini opsi pertama. Tapi ada opsi kedua yang lebih baik daripada opsi pertama. Apa itu? Ditawarkan oleh Islam adalah tidak usah dibalas, pulangkan kepada Allah SWT. Doakan kepada Allah SWT agar serahkan kepada Allah, biar Allah yang urus. Allah yang membalas. Karenanya ini berbahaya bagi orang yang suka menzalimi orang lain. Dan hadis Nabi mengatakan tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi teman-teman kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kemudian ada sikap yang lebih baik daripada dua ini. Apa itu? Memaafkan. Memaafkan. Dan ini prinsip toleransi yang diajarkan di dalam agama kita. Allah berfirman, "Udil afwa." Hendaklah kau senantiasa memberi maaf. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkanlah yang baik-baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan menjauhlah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Bersikap apa? Dengan cara yang bodoh. Ya. Allah juga berfirman di surah Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan kemudian dia membaguskan hubungan baik dengan orang yang terbalik itu, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwasanya memberi maaf itu dia ada kebaikan. Satu sisi dia ada terpuji. Tapi ada kala di sisi lain ya tidak terpuji. Kapan itu? Kata para ulama, kalau kita tahu orang yang berbuat zalim ini kalau dimaafkan dia tidak berubah, tapi justru makin parah. Maka orang seperti ini tidak perlu dimaafkan. Tidak perlu dimaafkan. Kenapa? Karena kalau kita maafkan dia nanti makin menjadi-jadi. Makin apa? Oh, orang ini apa ini lebih ini. Maafkan pasti nanti kita dipukul pun dia akan memaafkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena sikap kita seperti itu akan membuat dia semakin rusak. Namun yang boleh dimaafkan adalah kalau kita tahu dia bukan sadar, dia salah, apalagi dia minta maaf kepada kita, hendaklah kita memaafkannya.
Dan sikap maaf seperti ini teman-teman telah dipraktekkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Terutama yang paling bagus mempraktekannya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi SAW terkenal dengan orang yang sangat pemaaf. Bahkan beliau mampu memaafkan seseorang dikala beliau memiliki kekuatan untuk membalasnya. Ada orang yang ini dia mau memaafkan, kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk membalas. Benar, Pak? Tapi ada orang yang dia mampu untuk membalas, tapi saat itu dia memaafkan. Mana yang lebih hebat, Pak? Mana yang lebih hebat? Lebih hebat yang kedua ini. Dia mampu membalas kezaliman yang dilakukan orang lain kepadanya, tapi dia justru memaafkan. Maka orang seperti ini orang hebat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Fatu Makkah. Peristiwa apa dan Fatu Makkah? Apa itu peristiwa Fatu Makkah? Yakni peristiwa kaum muslimin, Nabi dan para sahabat kaum muslimin memasuki kota Makkah dalam keadaan kuat, dalam keadaan memiliki izah, di mana Nabi dan para sahabat menguasai kota Makkah. Ka'bah yang selama ini mereka dilarang masuk melakukan ibadah, tapi justru hari itu dimasuki oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan mereka tidak ada satupun yang berani menentang. Tidak ada yang berani mencegat Nabi dan para sahabat. Kenapa? Islam sudah kuat. Di ujung-ujung apa? Di ujung-ujung sebelum Nabi SAW wafat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi datang dengan para sahabat membawa bala tentaranya yang sangat banyak. Orang-orang musyrik, Quraisy, jahiliyah, mereka dalam keadaan ciut dan takut. Nabi masuk ke kota, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau, Nabi masuk ke Ka'bah dan beliau melakukan salat 2 rakaat. Setelah salat, pada lihat aja gitu. Mereka lihat aja. Kenapa? Sebentar lagi bisa jadi akan dibasmi oleh Muhammad, dipenggal oleh Muhammad. Selama ini mereka zalim kepada Nabi, maka bisa jadi Nabi akan membalas. Setelah Nabi selesai salat 2 rakaat, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya Ma'syarul Quraisy, ya ayuhan nas, wahai manusia, ma tarakna an syifa'ilun bikum. Apa kira-kira pendapat? Apa yang terpenting di benak kalian yang akan saya lakukan kalian? Apa jawaban mereka? Khairan. Mereka menjawab, pasti kebaikan. Ibnu Karim, ya, atau Akhul Karim, Wabnu Akhul Karim. Kenapa? Karena Muhammad adalah seorang anak lelaki yang baik yang dikenal selama ini. Dan dia adalah anak dari pemuka yang dia muda. Ya, maka apa jawaban Nabi SAW? Apa jawaban Nabi SAW? Idhabu fa'innakum atau fa'antum mutulaqa. Pergilah kalian. Tinggalkan. Pergilah kalian sebebasnya. Sesungguhnya kalian hari ini adalah jadi orang-orang yang dibebaskan dan tidak satupun darah yang tidak satupun yang akan dizalimi. Coba perhatikan teman-teman. Bagaimana sikap Nabi di dalam memberi maaf dikala beliau memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Dan ini adalah akhlak yang sangat hebat, toleransi yang sangat tinggi yang diajarkan dalam agama kita dan telah dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Akhirnya apa? Orang Quraisy mereka pergi yang mau menyembah berhala, silakan mereka menyembah berhala, namun tidak sedikit yang masuk Islam. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi berkata, sesungguhnya aku berkata sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudaranya ketika dia sedang menjadi penguasa, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Sesungguhnya hari ini tidak ada kita sekalian. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Akhirnya dengan sikap toleransi itu teman-teman membuahkan hasil. Apa itu? Banyak tidak sedikit dari orang-orang Quraisy jahiliyah yang masuk Islam dengan kesadaran tanpa paksaan. Toleransi Islam. Toleransi. Oleh karenanya sikap seperti ini kalau kepada orang kafir saja boleh dilakukan, maka lebih layak lagi kepada saudara kita sesama muslim. Oleh karenanya teman-teman, prinsip toleransi yang seperti ini adalah kita lakukan kepada saudara kita umat Islam. Walaupun dia orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Saudara kita sama muslim lebih layak untuk mendapatkan hak ini. Kenapa? Allah telah mewariskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang mukmin itu mereka semuanya bersaudara. Orang mukmin bersaudara. Baik. Demikian pula sikap dahulu Imam Ahmad. Kita lihat Imam Ahmad juga pernah memberikan sikap toleransi yang hebat dan musuh-musuhnya. Imam Ahmad dahulu teman-teman, dikala beliau di penjara karena sebab fitnah khalqul Quran, Imam Ahmad itu dipaksa untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nama pemerintahan Al-Ma'mun. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah yang menyimpang ke akidahnya, mereka membisiki para emir-emir di kala itu. Apa yang mereka bisiki? Jadikanlah mazhab kerajaan negara mazhab Mu'tazilah. Salah satu prinsipnya meyakini Al-Quran. Ini Imam Ahmad di penjara. Banyak program itu. Ketika berganti kepemimpinan, maka Imam Ahmad pernah berjaya dalam arti beliau dikeluarkan dari penjara. Kemudian selepas itu ulama-ulama yang Mu'tazilah itu disingkirkan. Menjadi yang berkuasa di masa itu adalah Raja Al-Imam, yakni orang yang mendukung akidah Ahlussunnah. Lalu didatangi Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kondisi sudah tua, ada sakit-sakit, baru di penjara kan dipukul. Orang-orang bertanya, wah Imam Ahmad, apa balasan yang engkau inginkan untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah zalimi, yang telah membuat kamu menjadi penjara. Apa kata dia? Sesungguhnya aku memaafkan semua orang yang telah zalimi. Toleransi lah. Toleransi luar biasa. Akhlak yang tinggi yang diajarkan Imam Ahmad. Kenapa? Tempat ibunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membaca ayat, "Faman afa wa aslaha fa'ajruhu." Sesungguhnya memaafkan dan berbuat baik maka pahala di sisi Allah. Maka aku ingin pahala di sisi Allah. Aku maafkan mereka orang telah itu karena wajah Allah. Kemudian beliau membaca apa? Baca pernyataan Hasan Al-Basri, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadi." Apabila di hari kiamat nanti akan ada suara yang memanggil, ya ala liyatub man wajaba ajruhu ala Allah. Hendaklah berdiri orang-orang yang pahalanya yang akan diberikan langsung dari sisi Allah. Kata Imam Ahmad, fala yaqumu illa man afa wa asra. Pada hari itu tidak ada yang berani berdiri kecuali orang yang mau toleransi, maafkan karena pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu teman-teman, sikap ini adalah sikap yang dia demikian oleh Ibnu Taimiyah. Taimiyah rahimahullah juga sama. Beliau di penjara sekian kali. Pernah beliau di penjara 4 kali di Mesir, 3 kali di Damaskus Syria sekarang. Apa yang menyebabkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara? Difitnah. Beliau menyampaikan kebenaran, akan difitnah. Tapi apa yang beliau ajarkan? Ketika musuh dakwahnya berhasil ditangkap oleh pemerintah, kemudian dihadapkan kepada Imam. Apa pendapat orang ini cocok kita baik? Bahkan orang yang ditangkap itu adalah orang yang berfatwa untuk memenjarakan Imam Ibnu Taimiyah, kemudian dipenggal, ditumpah adalah bunuh. Ini orang nih di bawah. Apa jawaban Ibnu Taimiyah? Sesungguhnya kata beliau, innama ana la antasiru li nafsi. Aku tidak mau membela diriku atas hakku yang diambil oleh orang lain. Tetapi yang saya bela selama ini adalah agama Allah. Ini pernyataan yang sangat di mana lapang dada sikap toleransi yang disampaikan yang dipegang oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang belakangan mungkin dikatakan oleh orang-orang sebagai orang yang kepala gembongnya Wahabi. Orang yang menghalalkan darah muslim. Padahal tidak. Beliau orang yang sangat ramah dan sangat pemaaf, ya, menunjukkan apa sikap lapang dada dikala beliau memiliki kekuatan, kemampuan, ya, memiliki apa kemampuan. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama. Oleh karena itu teman-teman, sikap toleransi ini sangat penting untuk kita bina di dalam kehidupan sosial, terutama kehidupan kehidupan beragama sama kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita mencari hal-hal yang sifatnya perbedaan, itu kita tutup sikap toleransi. Apa contohnya? Ada orang yang terlalu menonjolkan perbedaan, padahal mereka merupakan baik kesamaan.
Yang amat disayangkan adalah perbedaan yang uh, ada ranah kita untuk berbeda di sana. Contoh, perbedaan masalah menggerakkan jari dalam sholat. Ini kan perbedaan nih teman-teman. Pernah tak ada? Pernah tak pernah lihat kalau orang sholat itu dia pakai syahadatnya gitu. Ada yang tenang aja, ada yang muter-muter gitu. Boleh tak kita menunjukkan perbedaan dalam hal ini? Tak boleh. Apa yang kita lakukan teman-teman? Sikap lapang dada. Bersikap apa? Lapang dada. Kenapa? Karena ini adalah ranah perbedaan yang tidak boleh, yang dituntut dalam ini adalah sikap toleransi, bukan untuk perbedaan. Karena dalam fikih agama ini, Bapak-bapak, teman, perkara perbedaan itu sangat banyak. Seperti masalah khilaf. Masalah khilaf dalam agama ini ribuan banyak. Bahkan tidak boleh perbedaan itu kita tonjolkan selama bukan dalam perkara prinsip. Mau kunut, tidak kunut. Mau dia takbirnya ke telinga sampai telinga atau ke kanan. Mau telinga habis takbir bersedekap, tangannya di dada kah atau di perut atau dilepaskan begitu. Apa boleh kita membenarkan saudara kita ucap dia salah gitu karena sebab berbeda dengan kita? Tidak boleh. Atau pernah lihat orang kalau salah Allahu Akbar kemudian ditaruh tangannya di bawah. Nah, dia. Iya. Kita banyak di sini. Karena saya sering salah. Salah orang. Salah. Apa dikatakan salah? Kenapa? Karena mereka mempunyai hujah dalam hal ini. Ini namanya khilaf tanawwu. Bukan khilaf tanawwu. Khilaf yang boleh kita bertoleransi di dalamnya. Terutama itu kawan-kawan kita dari Maroko. Kita dari Maghrib, Maroko, terus sebagai Tunisia juga saya lihat. Mereka kalau salat itu Allahu Akbar kemudian ke bawah. Kenapa? Karena di dalam madhab Imam Maliki, boleh dalam qaul yang ada tentang mereka, boleh seseorang apa dalam posisi takbir tidak perlu bersedekap seperti ini, cukup melepaskan tangan. Dengan bilang dulu syahid. Ini toleransi teman-teman, toleransi. Toleransi yang diajarkan Nabi SAW. Tidak boleh kita menunjukkan perbedaan pada mencap saudara kita. Keliru, salah dalam ini. Ya. Demikian pula dalam masalah belajar agama, kajian. Kalau ada saudara kita muslim yang datang ke kajian coba. Ternyata dia datang masih kajian masih pakai celana levis gitu kan. Ya, celana yang panjang masih disbal, belum berjenggot gitu kan, belum pelihara jenggotnya. Kayak kaos, di baju belakang tulisannya nama-nama pemain bola yang kafir gitu kan. Maka sikap kita bagaimana? Toleransi. Sabar dan tidak boleh kita terburu-buru menjustis saudara kita. Iya. Karena sering ini penyakit seperti ini, sikap toleransi yang tidak ditumbuhkan oleh kaum muslimin. Kalau ada orang yang datang ke kajian, ini pernah mesti kita tanyakan kelas apa di kuliah-kuliah para asatidz kita, ada ibu-ibu atau perempuan datang ke masjid yang di sana ada kajian sunnah contohnya, pakai mukena, iya, atau bahkan tidak berjilbab dari luar, kemudian dipakai mukena yang ada di masjid. Jadi kalau di Indonesia kan Pak, masjid-masjid itu ada mukena kan, pakai. Nah kawan-kawan kita, manhaj yang sudah mengaji, karena kurang sikap toleransi, apa dia lakukan? Dia melihat dilirik itu dari awal masuk sampai dia duduk. Kemudian dia agak menjauh. Iya, dari apa? Kenapa? Karena ini yang dia ini cadaran, cadaran pakai jilbab hitam-hitam gitu, dandan. Sikap seperti ini boleh apa tidak? Berarti kita tidak mendidik toleransi. Harusnya apa? Harus kita pahami orang ini sebagaimana kondisi dia. Dia kondisinya belum tahu. Dia belum mengaji seperti Anda, seperti kita. Maka sikap kita adalah justru kita rangkul, kita raih tangannya, kita tanya kabarnya, bisa mendekat. Buka cadar, tanyai kabarnya, bagaimana kabar Pak, bagaimana kabar Ibu, di mana tinggal, siapa nama, kita rangkul, catat nomor teleponnya, ya kan Pak? Itu sikap toleransi yang diajarkan Islam. Kenapa? Dia saudara kita kok. Dia pengen mencari kebaikan. Coba kalau kita tidak menemukan sikap toleransi, yang terjadi apa? Ada saya diceritakan oleh salah satu ustaz dari Pekalongan di Jawa. Ibu-ibu datang ke masjid, dia pakai mukena, kemudian yang ngaji mahat atau akhwat yang ngaji itu justru melototi dia di mata besar gitu, ya. Kemudian habis sepanjang kajian dia terus selesai kajian yang keluar ibu tadi, dan dia menemui ustaz, apa katanya? Saya tidak menemui pengajian sejelek ini. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang
menunjukkan apa? Menunjukkan sikap tidak adanya persahabatan. Akhirnya ibu itu mencaci, mencela kajian-kajian yang semisal, bikin fitnah. Kenapa? Sikap yang tidak harmonis yang ditunjukkan oleh sebagai para ummahat yang sudah mengaji. Kenapa? Tidak memahami. Mereka saudara kita. Orang kafir aja bisa kita toleransi. Bagaimana dengan mereka? Oleh karenanya, menumbuhkan sikap, membina sikap toleransi di tengah masyarakat, baik itu antar beragama ataupun sesama kaum muslimin, ini sangat perlu ditonjolkan. Kenapa? Karena hilangnya iman kita akan membuat rusaknya tatanan kehidupan beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing saya dan kita semua untuk lebih dewasa di dalam menyikapi perbedaan dan menunjukkan sikap toleransi di antara sesama kaum muslimin. Semoga Allah satukan cinta dan hati kita di atas kebenaran, ya, di atas toleransi yang dibimbing oleh bimbingan wahyu dan sunnah Nabi SAW. Bukan toleransi yang kebablasan, yang semua sebab bolehkan, tidak, tapi toleransi di atas bimbingan aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, cara ringkas mukadimah tentang toleransi di dalam kehidupan agama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang baik kebenaran dan Allah kumpulkan kita di dalam surganya dalam keadaan bersaudara, saling satu dengan yang lainnya dan Allah SWT. Sallallahu wasallam ila Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.